Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua belajar Excel. Nah, kali ini kita akan bahas persiapan untuk webinar Excel kemerdekaan. Free ya. Dan sebelumnya kami telah kirimkan link Zoom sama file study case kepada teman-teman yang kemarin sudah mendaftarkan melalui Google Form ya. Nah, ini kali ini kita bahas study case-nya seperti apa sih gitu ya. Sebelumnya teman-teman, webinar ini insya Allah kita akan selenggarakan secara live via Zoom tanggal 18 Agustus ya, malam ini pukul 19.30 WIB. Oke, ini sedikit overview hasil polling. Kalau kita lihat teman-teman, hasil polling webinar kita itu tema Microsoft Excel yang ingin dipelajari 42,5% adalah formula atau rumus, kemudian 20,4% yang kedua pivot table, kemudian selanjutnya ini sekitar 10% ya. Itu dashboard ya, dashboard. Kemudian sekitar 8,8% adalah Power Query. Sehingga kita coba cari suatu case di mana kita nanti bisa explore terkait penggunaan formula atau rumus, kemudian terkait penggunaan pivot table, kemudian juga membuat dashboard ya. Jadi endingnya dashboard karena dari data dasar menuju dashboard itu kita bisa pakai tadi untuk perapian datanya bisa pakai rumus atau formula, kemudian nanti ada trik-trik juga. Dan juga untuk case-case tertentu mungkin kita bisa pakai Power Query sehingga bisa lebih cepat lagi, lebih sistematis ya. Oke, langsung saja kita bahas terkait study case-nya. Nah, ini diharapkan teman-teman nanti waktu webinar itu kita bahas bagaimana cara menyelesaikan case ya, study case yang ada. Nah, sebelumnya teman-teman diharapkan mencoba dulu mengerjakannya atau nge-solve ya, nyari solusi dari masalah yang ada, baru nanti waktu dibahas mungkin teman-teman ada gambaran. Oh, ternyata bisa banyak alternatif dan teman-teman bisa nanti sharing juga. Kalau teman-teman pakai cara seperti apa gitu bisa ya. Sehingga kita lebih ke diskusi aja nanti. Itu biasanya dengan seperti itu webinar kita akan bisa lebih optimal. Nah, ini ada 2 case ya, teman-teman kalau coba dibuka dulu datanya ya. Nanti link file study case-nya akan kita taruh juga di deskripsi ya, teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman download dari YouTube ini juga. Ini kalau kita buka filenya ya, linknya, ada beberapa folder. Pertama adalah file study case, yang kedua adalah hasil yang diharapkan. Kemudian di sini ada Excel, ini pengantar untuk nanti sebelum kita bahas study case. Study case-nya ada 2 ya, kalau dicek di sini. Pertama adalah study case 001. Kita coba cek datanya. Nah, ini teman-teman. Di study case 001 ini ya, kita misalkan ya simulasinya kita punya data atau kita dapat data dengan bentuk seperti ini. Teman-teman lihat ya. Ada berapa kolom ini? 6. 6 kolom ya. 6 kolom tapi bentuknya seperti ini. Provinsi, kabupaten, kota, nama perusahaan, bulan, nama ikan dan volume produksi. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada beberapa struktur yang harus dirapikan. Pertama ya, misalkan di sini nama perusahaan ini masih campur dengan ID ya, masih campur dengan ID, entitasnya juga masih gabung. Kemudian penulisannya itu beragam, ada pakai huruf besar, huruf kecil ya, dan campuran. Ini huruf kecil, huruf besar ya. Kemudian di sini juga ya, di nama ikan teman-teman bisa cek di sini penulisannya juga masih beragam. Ada yang pakai huruf kecil, huruf besar ya, huruf proper, kemudian ada juga spasi-spasi yang berlebih. Nah, ini nanti teman-teman bagaimana untuk cara merapikan dan juga di sini masih belum sesuai dengan prinsip database ya, masih ada yang bolong. Sehingga kalau teman-teman analisa ya pakai pivot ini akan kesulitan. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya. Tapi sebelumnya teman-teman juga coba ya. Dari file ini yang kita harapkan teman-teman bisa cek di sini. Jadi ini study case-nya ada 2, tapi sebenarnya data yang sama, hanya beda format saja. Ini hasil yang diharapkan, kita coba buka ya. Nah, ini endingnya dari data yang tadi bagaimana kita bisa membuat dashboard seperti ini ya. Misalkan kita klik cumi, ini semuanya cumi. Ada komposisinya per entitas. Ya, PT berapa persen, kemudian PD berapa persen, CV berapa persen, kemudian nilai produksi per bulan ada juga. Di sini nilai produksi per provinsi juga ada. Nah, ini endingnya seperti ini dan teman-teman bisa lihat di data rapi. Di sini tidak cuma volume produksi. Di sini kan kalau teman-teman lihat ada volume produksi, tapi belum ada nilai. Nah, di sini ada nilainya. Nanti yang kita tampilkan di dashboard adalah nilai. Bagaimana caranya ya? Nah, di sini ada 2 simulasi case. Pertama, jika teman-teman punya data harga ikan rata-rata. Nah, di sini per ikan ya.
per ikan, diketahui harganya berapa sih. Sehingga teman-teman nanti bisa cari ya, cari misalkan ikan tongkol harganya berapa, bisa ditambahkan kolom ya, ditambahkan kolom seperti di yang rapi ini. Di data rapi, teman-teman lihat ada kolom nilai, ada kolom harga, ya ini harga rata-rata. Ini diperoleh dari 1A, data harga ikan rata-rata. Ini hanya per ikan gitu ya, rata-rata per ikan harganya berapa sih gitu. Nah ini teman-teman tambahkan kolom ini, kemudian nilai, ada nilai C1A maksudnya di sini ya, dari harga ikan rata-rata berarti rumusnya tinggal volume dikalikan dengan harga ikan rata-rata. Nanti dapatnya nih, nilai yang 1A. Kemudian yang kedua, jika teman-teman punya harga lebih spesifik lagi, lebih detail. Karena per kabupaten kota harganya beda-beda, maka di sini ada tabel harga ikan per kabupaten kota. Ini lebih detail lagi dan lebih akurat ya. Cuman ini semuanya data dummy teman-teman. Jangan dibandingkan faktanya gitu. Ini dummy buat latihan saja. Di sini ketika kita punya data, dia lebih detail lagi bagaimana cara mencarinya ya atau menyandingkannya di sini. Nah, di sini harga ikan rata-rata per kabupaten kota, teman-teman harus cari ya sesuai dengan nama ikan kemudian dengan kabupaten kota. Sehingga didapatlah nilai C1B. Nah, ini maksudnya C itu case ya, case 1B. Case 1B ya, ketika harga ikannya itu sudah lebih akurat. Kita punya data per kabupaten kota ada ikannya. Nah, kita gimana cara cari nilainya ini sebenarnya gampang. Kalau nilainya ini hanya volume produksi dikalikan harga per kabupaten kota. Nah, ini yang mungkin nanti jadi PR, gimana caranya? Teman-teman dicoba dulu. Sehingga pada akhirnya data yang seperti ini, ya, data yang modelnya seperti ini, formatnya seperti ini, teman-teman bisa rapihkan menjadi format yang seperti ini. Tentunya ketika sudah format database, sudah rapi seperti ini ya, teman-teman nanti akan gampang membuat pivot, kemudian selanjutnya membuat dashboard. Insya Allah nanti kita bahas, tapi sebelumnya teman-teman coba dulu ya. Coba dulu karena Excel adalah ilmu praktek, bukan ilmu teori. Nah, di case yang kedua, kita close dulu. Di case yang kedua ini teman-teman ya, kita coba buka. File yang sama sebenarnya ya. File yang sama. Cuman ya dengan simulasi bahwa teman-teman punya atau dapat format yang seperti ini. Ini lebih tingkatnya lebih di atas yang tadi ya. Dapat format tabel statistik. Nah, udah formatnya seperti ini. Provinsi, kabupaten, kota, nama perusahaan, kemudian dia bulannya ke kanan, bulan 1, bulan 2, di bawahnya ada nama ikan, ya, per ikan. Jadi ini misalkan PT Aldo Putra. Nah, ini di sini berarti dia baru ada ikan tongkol ya di bulan 1. Nah, seperti itu. Ini formatnya model seperti ini. Nah, ini juga bagaimana caranya dengan cepat tentunya ya, dengan cepat dan sistematis kita bisa membuat dashboard yang langkah pertama adalah membuat database yang seperti ini ya. Bagaimana caranya dari format tabel yang seperti ini ya. Ini bikin pusing juga karena kolomnya banyak. Tentunya dengan cara manual ini akan butuh waktu yang luar biasa ya. Luar biasa eh, menguras waktu dan juga rawan human error. Nah, seperti ini ya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang tadi yang sama, kita nanti juga harus sandingkan dengan data harga ikan rata-rata dan data harga ikan per kabupaten kota untuk mencari nilainya ya, nilainya. Ini data yang sama cuman format awalnya berbeda, bagaimana kita mencari alternatif solusinya ya di simulasi ini. Oke, teman-teman bisa download dulu file case-nya dan ya kami sangat sarankan untuk dicoba dulu sebisanya. Dicoba dulu sebisanya sehingga timbul rasa ingin tahu gimana ya caranya. Nah, teman-teman juga mungkin yang sudah ahli ya, sudah biasa menggunakan Excel nanti bisa juga sharing bagaimana caranya. Karena Excel ini satu masalah ada banyak solusi ya. Semakin kita sering sharing, semakin kita tahu bagaimana alternatif-alternatif pemecahan masalahnya. Oke, demikian teman-teman. Jangan lupa di-download dan ikuti nanti webinar kita insyaallah malam ini ya, tanggal 18 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB. Jangan lupa subscribe, kemudian join medsos kami, share ke teman-teman yang lain untuk bisa berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Insyaallah ya, semoga saja menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Excel.